Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Selamat menikmati dan menyimak kembali lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokadun yang kali ini telah memasuki episode ke-33 dengan judul Persiapan Pasukan. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan seorang anak muda, putra penguasa Keraton Pengging, putra Ki Kebu Genomo yang bernama Mas Karbet atau Jaka Tingkir, yang saat ini telah berhasil menjadi seorang adipati di Keraton Pajang. Saat itu Mas Karbet tengah melakukan tapa ungkum di sendang leluhurnya di daerah Pengging kaki Gunung Merapi. Dan saat ini kita kembali ke Pantai Jepara, di mana Sunan Gunung Jati telah bertekad untuk melakukan persiapan melawan Portugis di Selat Malaka yang telah direncanakan oleh Sultan Demak yang gugur di Panarukan, yaitu Sultan Trenggana. Ombak besar Laut Utara terus menerjang Pantai Jepara. Namun teluk yang terlindung oleh gugusan 3 bukit yang menjorok ke laut itu membuat ombak besar yang bergulung-gulung menjadi terpecah setiap mencapai tepian, menjadikan pantai di sepanjang pelabuhan pun tenang dari deburan amuk ombak yang garang, membuat bandar di ujung utara Pulau Muria itu merupakan pelabuhan yang aman untuk kegiatan perdagangan. Sebuah tempat menyandarkan kapal yang lebih nyaman dibandingkan bandar besar Semarang. Keuntungan yang membuat pelabuhan Jepara makin ramai didatangi para saudagar dari negeri seberang. Jepara adalah kota tua yang telah lama dikenal oleh para pedagang dari seantero Nusantara, bahkan hingga semenanjung Malaka. Sebagai bandar penghasil beras, palawija, dan kayu jati tua yang sangat laku di pasaran seberang utara. Dengan makin ramainya para saudagar yang bertukar dagangan di pelabuhan, membuat Jepara makin pesat perkembangannya. Tak salah kalau kemudian Demak menjadikan sebagai pelabuhan utama. Apalagi setelah Selat Muria makin tertimbun lumpur, membuat kesultanan yang berada di tepian selat bertambah sulit menjadi tempat singgah kapal dagang.
Ombak-ombak kecil pun terus menerjang tepian pantai Jepara. Dan debutnya masih jelas terdengar dari dataran perbukitan Mantingan yang tenang. Debur yang tengah dinikmati oleh dua orang yang tengah duduk berbincang di serambi depan Masjid Mantingan di bawah temaram langit Jepara. Tanda keislaman yang paling nyata adalah keberanian. Ketakwaan dan keberanian adalah seperti dua saudara kembar yang lahir dari rahim yang sama. Ucap Sunan Gunung Jati kepada anak angkatnya, Haryo Pantas. Dan lanjutnya, itulah yang mendasari niat Ayanda untuk terus berani menentang keangkara-murkaan perang. Umat Islam yang bertakwa sudah seharusnya selalu berani melawan segala macam kebiadaban. Maka bercederalah ya tentang rencana penyerangannya terhadap Malaka, bahwa penyerbuan ini adalah serangan ketiga yang akan dilakukan Kesultanan Demak setelah Portugis merampasnya selama lebih dari 35 tahun. Dua serangan sebelumnya telah dilancarkan Patiulus pada puluhan tahun silam. Tapi persenjataan yang kalah lengkap membuat serangan Demak tak berhasil mengusir Portugis. Namun dengan kapal yang lebih besar dan dilengkapi puluhan meriam, insya Allah kita akan mampu mengusir Parang. Telah jadi tekad Ayanda untuk meneruskan amanat suci Sultan Muhammad Yunus Surya, sosok pemuda bertakwa dan berani itu. Tegas Gunung Jati kepada putra angkatnya Haryo Pantas yang setia dan menganggukkan kepalanya. Lelaki muda itu pun sejenak terkenang cerita ayah angkatnya, seorang pemuda Patiulus, telah membuat semangat Nurullah Sunan Gunung Jati muda yang hampir padam kembali menyala. Negerinya Samudra Pasai telah dihancurkan Portugis, dan dia tak bisa berbuat banyak untuk mempertahankannya. Maka ia kemudian bertekad untuk turut membantu siapa saja yang berani melawan Portugis. Hingga ia meninggalkan tanah kelahirannya dan datang ke Jawa, tempat asal pemuda pemberani yang telah datang ke Malaka untuk menghancurkan Portugis. Namun ternyata sang sultan yang dikagumi telah meninggal dunia ketika sampai di Demak Bintoro. Tetapi kematian orang yang dikaguminya itu tidak menyurutkan niatnya. Dengan kemampuan yang ada padanya, ia tetap bertekad membantu Demak mengusir Portugis. Dan itu telah dilakukannya dengan merebut Bandar Sunda Kelapa yang hendak dibangun sebagai benteng perdagangan dan pertahanan oleh Portugis.
kemenangan gilang gemilang diraihnya, Sunda Kelapa berhasil direbutnya dan diganti namanya menjadi Jayakarta. Kemenangan yang selalu dikenang banyak orang hingga membuat namanya dikenal dengan nama Fatahillah, yang berarti kemenangan Tuhan. Niatan untuk meneruskan cita-cita Sultan Yunus tetap tertanam di dada meski telah berlalu hampir 4 dasawarsa. Dan kinilah saat yang tepat untuk melunaskan janji Ayanda kepada almarhum Sultan Yunus Surya. Bisik Sunan Gunung Jati seolah berkata kepada sosok yang dikaguminya itu. Sementara Haryo Panuntas menarik napas sambil tersenyum, pemuda itu melihat gelegak semangat yang terpancar dari wajah orang yang telah mengasuhnya sejak kecil hingga dewasa. Dan ia pun menyimpan kebanggaan pada sosok lelaki tua di depannya yang semangat juangnya tak pernah pudar di gerus usia. Kekagumannya kepada Patinus dan juga niatnya untuk meneruskan wasiatnya sungguh-sungguh dilakukan dengan penuh semangat. Setelah meraih kegemilangan dalam perebutan Bandar Sunda Kelapa, ia memancangkan pemerintahan di Kadipaten Sunda Kelapa yang berkuasa penuh atas bandar utama di Tatar Pasundan. Sementara kepemimpinan Kadipaten Banten diamanahkan kepada Hasanuddin yang telah membantunya dalam penyerangan. Kepada putra Susuhunan Jati itulah kepemimpinan Kadipaten di ujung Bangkulon dipercayakan sebagai pusat pemerintahan di Tatar Pasundan. Adalah Nyai Ratu Ayu, putri Susunan Jati, yang kemudian dinikahi oleh Fatahillah, perempuan yang merupakan istri keduanya setelah ulama Pase itu menikahi Ratu Mas Nyowo, sang putri sulung Raden Patah. Dan dengan pernikahan yang kedua itu, ia merasa makin mantap untuk melanjutkan cita-cita dari sosok yang sangat dikaguminya. Karena Nyai Ratu Ayu sebelumnya adalah janda yang ditinggal mati oleh Patinus. Sejak menikah dengan putri Susunan Jati itulah Fatahillah meninggalkan Sunda Kelapa dan berdiam di Cirebon. Kepemimpinan Kadipaten Sunda Kelapa ia serahkan kepada menantunya, yaitu Pangeran Jayakarta. Fatahillah sendiri kemudian membantu sang mertua membesarkan pesantren Gunung Sembung di perbukitan Hamparan Jati. Pesantren yang akan dikembangkan menjadi pusat pengajaran Islam di tataran tanah Pasundan. Sejak saat itu, ulama Pase yang ketika di Demak dikenal sebagai Wong Agung Sabrang itu tetap di Cirebon karena bermukim dan menjadi ulama di Gunung Jati. Itulah ia pun dikenal orang dengan nama seperti juga namanya Susunan Jati, yakni sebagai Sunan Gunung Jati. Jadi
kapan Ayanda ada rencana menengok Sembung? Tanya Haryo Panuntas mengalihkan pembicaraan. Namun belum juga pertanyaan itu dijawab. Mendadak Sunan Gunung Jati berdiri, dan dari arah pintu regol depan pelataran ia melihat 2 ekor kuda bergerak menuju dalam mantingan. 2 orang penunggang dengan pakaian kebesaran kadipaten, sepasang pemimpin kadipaten Jepara yang datang dengan mengendari kuda tanpa kereta dan tanpa iringan pengawalan para prajurit seperti layaknya para pembesar. Hadiri dan Retno Kencono, ucap Sunan Gunung Jati pada Haryo Panuntas. Mereka pun kemudian menyambut keduanya di depan pelataran. Tak lama setelah kedua pemimpin Jepara itu menambatkan kudanya, mereka berpindah ke pendopo dalam. Dan perbincangan pun berlangsung hingga larut malam. Ketika langit Jepara tampak tenang dengan sinar bulan yang belum purnama, hanya separuh yang tampak dalam balutan awan tipis. Malam yang tenang dalam kesenyapan yang sesekali diselingi suara burung malam dari arah Bukit Donorojo yang samar-samar. Sementara ombak yang memecah pantai masih terus terdengar. Pandegoja telah menyelesaikan pekerjaannya. Seluruh kapal telah dipasang meriam. Sekarang apa langkah selanjutnya, Romo Sunan? Tanya Retno Kencono atau Ratu Kalinyamat kepada Sunan Gunung Jati, yang saat itu Retno Kencono tengah memakai baju merah terang, dan bertanya kepada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati pun tersenyum dan mengangguk. Jawabnya, tinggal mempersiapkan bahan pangan dan menyiagakan prajurit, tegas Sunan Gunung Jati. Retno Kencono pun serta sang suami Pangeran Hadiri mengangguk, dan Pangeran Hadiri pun bertanya, adakah tugas Demak untuk mempersiapkan bahan pangan untuk keberangkatan ke Melaka? Sebuah pekerjaan yang sangat mudah, karena Juwana, Rembang, dan Pati adalah lumbung beras yang sangat berlimpah. Rembang dan Pati adalah lumbung beras yang sangat berlimpah, tinggal acungkan jari, maka beras dan segala macam palawija itu segera memenuhi gudang pelabuhan, ucap Pangeran Hadiri. Sang istri buru-buru menimpali, maka sepertinya tinggal persiapan pasukan yang harus segera disiagakan, dan semoga prajurit Banten, Jepara, dan Cirebon mencukupi untuk rencana besar ini, Kang Mas Hadiri. Tatapan mata Retno Kencono yang berpaling kepada Sunan Gunung Jati seakan meminta tanggapan
dan pembenaran atas ungkapannya tersebut. Insya Allah, jawab Sang Sunan. Begitu sampai Cirebon, para prajurit telah Romo perintahkan untuk beristirahat lebih dahulu. Bertemu keluarga yang telah ditinggal hampir 1 tahun. Mereka harus bersiaga lagi, berlatih kembali untuk menanti perintah pemberangkatan ke Malaka. Kata Sunan Gunung Jati kepada Ratu Kalinyamat dan sang suami Pangeran Hadiri. Pangeran Hadiri mengangguk mantap. Semoga persiapan Dimas Hasanuddin, demikian juga prajurit Banten, bisa memperkuat armada kita. Karena prajurit Demak tengah dipersiapkan untuk mengusir Peranggi dari Mameluk. Sunan Gunung Jati terus mengangguk mantap, dan yang melanjutkan perkataannya. Romo telah berpesan kepada Hasanuddin agar segera menjalin hubungan dengan Kesultanan Johor. Jadi kalau bisa penyerangan kita ini dibantu para prajurit Johor agar Peranggi kita perangi dari arah utara dan selatan. Tegas Sunan Gunung Jati. Sepasang pemimpin Jepara itu pun tersenyum mendengar penuturan ulama asal Pasai tersebut. Ada kemantapan yang makin menambah kepercayaannya. Persiapan pasukan telah selesai, tinggal memberangkatkan. Nah saudara, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara. Salam budaya, sampai jumpa.